Jika Anda berusia di atas 60 tahun, air putih tetap penting. Tetapi air putih bukan lagi satu-satunya jawaban. Karena setelah 60, sirkulasi mengalami perubahan. Pembuluh darah menjadi lebih kaku. Nitric oxide menurun. Otak menerima aliran darah yang kurang efisien. Dan efeknya terasa dalam cara-cara sederhana. Tangan dingin, kaki terasa berat, kabut di sore hari. Rasa lelah aneh setelah hampir tidak melakukan apa-apa. Sekarang, bayangkan sesuatu yang berbeda. Bayangkan bangun dalam 7 hari dengan pikiran lebih jernih, energi yang lebih stabil, dan tangan yang lebih hangat. Bayangkan bisa berjalan lebih jauh, berpikir lebih cepat, dan merasa tidak terlalu bengkak menjelang malam. Itulah tujuan video ini. Bukan sihir, bukan minuman ajaib, hanya 5 peningkatan cerdas untuk air biasa. Dan ada satu detail yang menentukan apakah semuanya membantu pembuluh darah Anda atau hanya lewat begitu saja. Tetap bersama saya, karena menjelang akhir saya akan menunjukkan detail itu. Lewatkan bagian itu, dan bahkan minuman terbaik di sini bisa mengecewakan. Apa yang Anda minum bisa mendukung aliran darah atau hampir tidak memberi dampak apapun. Dan setelah 60, dampak yang hampir nol tidak cukup, karena tubuh berubah secara diam-diam. Ginjal memproses cairan dengan cara yang berbeda. Pembuluh darah merespons lebih lambat. Sel-sel tubuh menahan peradangan lebih lama daripada dulu. Jadi, ya, minumlah air. Tapi kalau Anda ingin sirkulasi yang lebih baik, kontrol tekanan darah yang lebih baik, dan energi yang lebih baik, air membutuhkan bantuan lain. Hari ini, saya akan mengurutkan 5 di antaranya. Kita mulai dari nomor 5 dan berakhir dengan yang paling kuat. Dan tidak, ini bukan soal menggantikan obat. Jika Anda memakai obat tekanan darah, obat diuretik, pengencer darah, atau obat diabetes, bicarakan dengan dokter sebelum mengubah rutinitas Anda. Alat alami tetaplah alat yang aktif. Baik, kita mulai dari nomor 5, air kelapa. Kebanyakan orang menganggap air kelapa sebagai minuman pantai, menyegarkan, agak manis, enak diminum, tetapi tidak terlalu serius. Itu keliru, karena kekuatan utama air kelapa ada pada kalium, dan kalium menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia daripada yang banyak orang sadari. Inilah alasannya, natrium cenderung menarik cairan ke dalam aliran darah. Terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan di dinding pembuluh. Kalium membantu menyeimbangkan efek itu. Kalium mendorong tubuh membuang kelebihan natrium, dan ketika keseimbangan itu membaik, tekanan sering ikut membaik. Hal ini penting jika pagi Anda dimulai dengan jari-jari yang bengkak. Penting jika tekanan darah naik setelah makan asin. Dan penting jika jantung Anda terasa bekerja terlalu keras. Beberapa studi kecil menunjukkan air kelapa dapat mendukung tingkat tekanan darah yang lebih sehat. Tidak pada semua orang dan tidak seketika, tetapi cukup untuk layak diperhatikan. Sekarang langkah praktisnya. Gunakan air kelapa tanpa gula di pagi hari, bukan yang manis. 1 gelas sedang sudah cukup. Minum dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu padukan dengan segenggam kecil biji labu. Kombinasi itu lebih cerdas daripada yang terdengar, karena Anda bukan hanya mendapat cairan, Anda juga mendapat kalium, magnesium, dan sedikit dukungan untuk tonus pembuluh darah. Dan itulah polanya untuk seluruh video ini. Kita tidak mengejar sensasi. Kita memberi sirkulasi Anda bahan mentah yang memang digunakan tubuh. Ngomong-ngomong, kalau Anda sudah rutin minum air kelapa, beritahu saya bagaimana Anda memakainya. Pagi, siang, atau setelah berjalan kaki. Saya membaca komentar itu dengan cermat, karena rutinitas nyata lebih penting daripada teori yang sempurna. Ini bagian istirahat otaknya. Bayangkan pembuluh darah seperti selang taman. Jika cairannya seimbang, selang tetap lentur. Jika kimianya tidak pas, selang jadi rewel, menyempit, dan kurang kooperatif. Air kelapa bukan alat terkuat dalam daftar ini, tetapi sebagai peningkatan lembut dari air putih, ia layak mendapat tempat. Sekarang, nomor 4 menjadi lebih menarik. Air dengan jus asam. Ini sangat berguna jika tubuh Anda terasa lebih tua di malam hari daripada di pagi hari. Sendi pegal, tidur gelisah, otot kaku, perasaan lelah tapi gelisah. Dengarkan, sirkulasi yang buruk dan tidur yang buruk sering berjalan bersama, dan peradangan kronis berada di tengahnya. Ceri asam membantu karena membawa 2 komponen berguna ke dalam gambar, antosianin, yaitu pigmen tumbuhan alami, dan melatonin alami. Antosianin membantu meredakan stres inflamasi.
Melatonin membantu mendukung ritme tidur. Dan ketika tidur membaik, regulasi tekanan darah sering ikut membaik. Otak membersihkan sisa metabolisme lebih efisien. Sistem saraf berhenti bertingkah seperti sedang diserang. Itu sangat besar setelah 60, karena banyak orang bukan hanya kekurangan cairan, tetapi juga mengalami peradangan, terlalu terstimulasi, dan kurang istirahat. Berikut langkah praktisnya. Tambahkan sedikit jus ceri asam tanpa gula ke dalam air pada malam hari. Bukan segelas besar, cukup untuk memberi rasa yang cukup kuat. Jika labelnya menyebutkan ada gula tambahan, kembalikan. Anda menginginkan senyawa buahnya, bukan lonjakan gula. Dan jika tidur Anda sudah rapuh, gunakan ini sekitar 2 jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur. Waktu yang sedikit lebih awal biasanya lebih baik bagi kebanyakan orang. Sekarang risetnya. Bayangkan aliran darah sebagai lalu lintas di sebuah kota. Peradangan adalah pekerjaan jalan. Semuanya melambat. Sinyal menjadi kacau. Tekanan menumpuk di tempat yang seharusnya tidak. Ceri asam tidak membangun ulang seluruh kota, tetapi bisa membantu menyingkirkan sebagian kerucut penghalangnya. Itu penting. Dan ada hal lain. Banyak orang di atas 60 berkata, saya tidur cukup. Tapi ketika Anda mengajukan pertanyaan yang lebih baik, gambarnya berubah. Apakah Anda bangun dengan kaku? Apakah Anda bangun dengan lelah? Apakah Anda terbangun 2 atau 3 kali? Itu bukan tidur yang sepenuhnya memulihkan. Dan sirkulasi tidak pernah benar-benar pulih dalam keadaan seperti itu. Jadi, jika ketidaknyamanan sendi dan masalah tidur sama-sama ada dalam daftar Anda, air ceri asam adalah nomor 4 yang cerdas. Tidak mencolok, tetapi efektif. Sekarang nomor 3, air dengan teh hijau. Ini untuk orang yang berkata, tubuh saya baik-baik saja, tapi otak saya terasa lebih lambat. Anda lupa nama, kehilangan alur pembicaraan, berdiri lalu bingung kenapa Anda masuk ke ruangan itu. Itu tidak selalu karena penuaan. Kadang itu sirkulasi. Kadang itu peradangan. Seringkali keduanya. Teh hijau penting karena mengandung senyawa bernama EGCG. Ya, nama yang panjang, tetapi layak diketahui. EGCG membantu mendukung lapisan dalam pembuluh darah. Dan ketika lapisan itu bekerja lebih baik, pembuluh lebih mudah rileks. Artinya aliran lebih baik, beban pada jantung berkurang, pasokan ke otak lebih baik, dan lebih banyak oksigen mencapai jaringan yang paling membutuhkannya. Tetapi disinilah kebanyakan orang merusaknya. Mereka memakai air yang terlalu mendidih. Terlalu panas, rasanya jadi tajam. Lebih penting lagi, senyawa-senyawa halusnya tidak diperlakukan dengan lembut. Jadi, lakukan ini saja. Gunakan air panas, tapi bukan air yang terlalu mendidih. Sekitar 80 derajat Celcius adalah target yang baik. Jika Anda tidak mengukur suhu, ini versi sederhana. Didihkan air, lalu diamkan sebentar sebelum menuangkannya. Seduh teh dengan lembut, lalu tambahkan perasan lemon segar. Langkah kecil itu penting. Lemon dapat membantu menjaga dan meningkatkan kegunaan polifenol teh. Secara sederhana, itu membantu tubuh mendapatkan lebih banyak manfaat dari cangkir tersebut. Dan jangan menambahkan gula. Itu justru merusak tujuan utamanya. Sekarang, jeda singkat. Berapa banyak dari Anda yang sudah minum teh hijau? Dan jujur saja, apakah Anda menambahkan gula, madu, atau tidak sama sekali? Tulis itu di komentar. Saya bertanya karena satu kebiasaan kecil sering mengubah seluruh hasil. Ini bagian istirahat otaknya. Bayangkan pembuluh darah di otak sebagai terowongan kecil yang bisa menyesuaikan diri. Mereka seharusnya terbuka dan merespons. Terbuka dan merespons sepanjang hari. Seiring bertambahnya usia, respon itu menjadi tumpul. Teh hijau jika digunakan dengan benar membantu mendorongnya kembali ke arah yang tepat. Dan itu bisa muncul sebagai sesuatu yang sangat biasa. Suasana hati lebih stabil, kabut sore berkurang, konsentrasi lebih baik saat mengerjakan tugas kecil. Tidak dramatis, tetapi sangat nyata. Sekarang, sebelum kita ke nomor 2, ingat loop terbuka dari awal. Ada satu kesalahan yang bisa membuat minuman-minuman ini kurang efektif. Saya belum lupa. Kita akan sampai ke sana. Pertama, nomor 2, air atau teh hibiscus. Jika Anda bermasalah dengan tekanan darah, ini adalah salah satu minuman paling dihormati dalam alat bantu alami. Bukan karena sedang tren, tetapi karena risetnya lebih kuat daripada yang banyak orang kira. Hibiscus tampaknya mendukung tekanan darah melalui beberapa jalur. Ia mungkin membantu pembuluh darah rileks.
Ia mungkin mendukung ginjal dalam menangani cairan. Dan pada sebagian orang, ia mungkin memperbaiki pola kolesterol secara ringan. Secara praktis, banyak orang dewasa merasakan manfaat terbesar pada angka tekanan darah bagian atas. Itu adalah tekanan yang dihasilkan saat jantung mendorong darah ke depan. Dan setelah 60, angka itu sering naik lebih dulu. Kenapa? Karena dinding pembuluh tidak seelastis dulu. Jadi, jantung mendorong ke sistem yang lebih kaku. Hibiscus bisa membantu melembutkan masalah itu, setidaknya sedikit. Dan sedikit itu penting karena perubahan kecil yang dilakukan setiap hari menjadi bermakna. Berikut langkah praktisnya. Gunakan teh hibiscus secara konsisten, bukan sesekali. 2 hingga 3 cangkir sepanjang hari adalah pendekatan yang umum. Anda bisa meminumnya hangat atau dingin. Dan jika Anda ingin pendamping makanan kecil, padukan dengan 1 potong kecil coklat hitam, bukan setengah batang, cukup 1 potong. Mengapa dipasangkan? Karena kakao hitam membawa flavanol yang juga mendukung fungsi pembuluh darah. Jika digunakan dengan bijak, keduanya bisa saling melengkapi. Tetapi ada peringatan di sini. Jika Anda sudah minum obat tekanan darah atau obat diuretik, pantau dengan hati-hati. Hibiscus bisa menambah efeknya. Itu baik jika direncanakan. Tidak baik jika mengejutkan Anda. Jadi, jika Anda merasa pusing, lemah, atau sangat lelah, mundurlah dan bicarakan dengan klinisi Anda. Itu bukan ketakutan, itu ketelitian. Sekarang risetnya. Bayangkan arteri Anda seperti senar piano. Terlalu tegang dan setiap nada jadi tajam. Terlalu kaku dan setiap detak jantung terasa lebih berat daripada seharusnya. Hibiscus membantu mengembalikan sedikit kelembutan pada instrumen itu. Dan itulah sebabnya ia berada di nomor 2. Sangat baik untuk tekanan, sangat baik untuk konsistensi, tetapi bukan nomor 1. Karena nomor 1 menyentuh sesuatu yang lebih dalam lagi, nitric oxide. Dan itu membawa kita ke air bit. Ini adalah minuman terkuat dalam daftar hari ini karena satu alasan. Bit kaya akan nitrat alami. Tubuh Anda dapat mengubah nitrat itu menjadi nitric oxide. Dan nitric oxide adalah salah satu sinyal kunci yang memberitahu pembuluh darah untuk membuka. Berikut masalahnya. Seiring bertambahnya usia, sinyal itu melemah. Bahkan, ketika banyak orang berusia di atas 60, produksi nitric oxide jauh lebih rendah daripada masa muda mereka. Dan ketika itu turun, beberapa hal terjadi sekaligus. Pembuluh darah menjadi kurang lentur. Otot menerima lebih sedikit darah saat beraktivitas. Otak mendapat dukungan yang lebih sedikit saat stres. Daya tahan turun bahkan saat bergerak sederhana. Itulah sebabnya sebagian orang berkata, "Saya terhidrasi, tapi tetap terasa lemas." Hidrasi ada, sinyal vaskularnya tidak. BIT membantu menutup celah itu. Bukan dengan memaksa tubuh, tetapi dengan memberi bahan yang bisa diubah tubuh menjadi sinyal yang berguna. Berikut langkah praktisnya. Gunakan jus BIT yang diencerkan dengan air atau bubuk BIT polos yang dicampur ke dalam air. Tanpa gula tambahan. Bukan versi dessert. Pagi hari cocok bagi banyak orang. Begitu juga sekitar 1 hingga 2 jam sebelum berjalan kaki. Dan ya, jika nanti Anda melihat urin berwarna agak merah muda, itu bisa terjadi. Biasanya tidak berbahaya. Banyak orang panik soal itu. Lalu mereka sadar itu cuma karena BIT. Sekarang dengarkan baik-baik. Ini bukan soal mengejar trik performa atletik. Ini tentang fungsi harian. Daya tahan berjalan yang lebih baik, fleksibilitas pembuluh yang lebih baik, pengantaran oksigen yang lebih baik ke tempat yang membutuhkannya. Dan itu bisa terasa seperti mendapatkan kembali sebagian diri Anda. Lebih ingin bergerak, lebih percaya diri saat menaiki tangga, lebih sedikit sensasi berat dan menyeret di kaki. Inilah alasan mengapa air BIT menempati nomor 1. Ia berbicara langsung kepada nitric oxide, dan nitric oxide berbicara langsung kepada sirkulasi. Sekarang saya rangkum seluruh urutannya. Nomor 5, air kelapa. Mendukung keseimbangan cairan dan mineral. Nomor 4, air ceri asam. Membantu saat radangan dan tidur buruk sedang mengganggu sirkulasi. Nomor 3, air teh hijau. Mendukung fungsi pembuluh dan aliran darah ke otak. Nomor 2, hibiscus. Sangat kuat untuk dukungan tekanan darah. Dan nomor 1, BIT. Membantu memulihkan sinyal nitric oxide yang perlahan menurun seiring usia. Tetapi sekarang kita perlu menghentikan sinyal. Karena bagi banyak orang, kelima minuman ini bisa mengecewakan.
Bukan karena tidak berguna, melainkan karena dipakai dengan cara yang salah. Inilah kesalahannya. Orang menambahkan minuman yang baik ke pola cairan yang buruk. Mereka meneguk terlalu sedikit di paruh pertama hari, lalu terlalu banyak di malam hari. Mereka memakai minuman sehat, tetapi tetap makan natrium tinggi sepanjang hari. Mereka minum minuman kaya nitrat, lalu memakai obat kumur antibakteri kuat terus-menerus. Dan itu lebih penting daripada yang banyak orang tahu. Karena mulut mengandung bakteri yang membantu mengubah nitrat makanan menjadi nitrik oxide. Jika bakteri itu terus-menerus dimatikan, BIT mungkin jauh kurang efektif. Itulah detail rahasia yang ingin saya sampaikan. Minuman bukan keseluruhan protokol. Waktu minum penting. Pasangan makan penting. Kimia harian Anda penting. Jadi, ini kerangka praktisnya. Penuhi cairan lebih awal di siang hari. Gunakan air kelapa atau teh hijau di pagi hari. Gunakan hibiscus pada jam-jam siang, terutama jika tekanan darah cenderung tinggi. Gunakan ceri asam lebih sore, mendekati malam, jika tidur dan peradangan menjadi masalah. Gunakan BIT saat Anda ingin dukungan sirkulasi untuk bergerak, energi, atau ketajaman mental. Dan jangan memakai kelimanya dengan kekuatan penuh pada hari yang sama. Itu bukan lebih cerdas, itu hanya berantakan. Pilih satu yang paling cocok dengan masalah terbesar Anda, lalu bangun dari sana. Juga, ingat interaksi obat. Jika Anda minum pengencer darah, tanyakan sebelum menggunakan ceri asam secara rutin. Jika Anda minum obat tekanan darah, pantau saat memakai hibiscus. Jika Anda punya penyakit ginjal, berhati-hatilah dengan minuman tinggi kalium seperti air kelapa. Dan jika Anda mengidap diabetes, baca setiap label 2 kali. Gula tersembunyi mengubah segalanya. Disinilah orang berkata, tapi ini alami. Ya, dan kafein juga alami. Begitu juga poison ivy. Alami bukan berarti otomatis aman. Artinya, hormati alat itu. Berikut eksperimen sederhana selama 7 hari. Pilih satu minuman dari daftar ini. Cocokkan dengan masalah utama Anda. Gunakan secara konsisten selama 1 minggu pada waktu yang tepat, tanpa gula, dan perhatikan 3 hal. Energi pagi Anda, pembengkakan di malam hari, dan bagaimana kepala Anda terasa antara makan siang dan makan malam. Disitulah Anda sering merasakan perbedaan pertama, bukan di lab, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Masalah mana yang paling mengganggu Anda sekarang? Tekanan darah tinggi, brain fog, tidur buruk, atau energi rendah? Tulis hanya satu frasa di komentar. Itu membantu saya tahu apa yang perlu dibahas berikutnya. Dan membantu penonton lain melihat bahwa mereka tidak sendirian. Jika video ini memberi Anda rencana yang lebih jelas, tekan suka. Tindakan sederhana itu membantu lebih banyak orang dewasa menemukan edukasi kesehatan yang bisa diandalkan tanpa omong kosong. Dan jika Anda ingin langkah berikutnya, berlangganan. Karena di video berikutnya, saya ingin menunjukkan makanan yang diam-diam melemahkan nitric oxide setelah 60. Bahkan ketika pola makan Anda yang lain terlihat sehat. Satu hal lagi sebelum kita menutup. Kemandirian di usia lanjut tidak dibangun dari satu keputusan besar. Ia dibangun dari sinyal-sinyal kecil yang diterima tubuh Anda setiap hari. Minuman yang lebih baik, jalan yang lebih baik, tidur malam yang lebih baik. Begitulah energi kembali. Begitulah bergerak terasa lebih aman. Begitulah sirkulasi mendukung hidup yang masih ingin Anda jalani. Air putih tetap penting, tentu saja. Tetapi setelah 60, air putih saja sering terlalu pasif. Pembuluh darah Anda membutuhkan informasi, bukan hanya volume. Beri mereka kalium saat natrium menjadi masalah. Beri mereka polifenol saat peradangan menjadi masalah. Beri mereka dukungan nitric oxide saat kekakuan menjadi masalah. Dan tiba-tiba, hidrasi mulai melakukan lebih dari sekedar mengisi tangki. Hidrasi mulai membantu seluruh sistem bekerja lebih baik. Itulah bedanya. Dan perbedaan itu, jika digunakan setiap hari, dapat membantu Anda tetap lebih tajam, lebih stabil, dan lebih mandiri